Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ira Prasasti dengan NPM 231000403 dari kelas I. Yang terhormat Bapak Muhammad Alfi Pratama selaku dosen mata kuliah logika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah logika dengan menjawab 4 pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama, jelaskan kembali apa itu prinsip-prinsip dalam logika dan bagaimana cara kerja 4 prinsip tersebut, berikan contohnya juga. Pertanyaan kedua, jelaskan kembali bagaimana proses dari ide, konsep, kata, dan term. Pertanyaan ketiga, jelaskan kembali apa itu term konotatif dan term denotatif, berikan contohnya juga. Pertanyaan keempat, jelaskan kembali bagaimana hubungan timbal balik antara term konotatif dan term denotatif, jelaskan beserta contohnya. Video selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing dari keempat pertanyaan ini. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama dengan pertanyaan, jelaskan kembali apa itu prinsip-prinsip dalam logika dan bagaimana cara kerja keempat prinsip tersebut, berikan contohnya juga. Prinsip-prinsip dalam logika adalah dasar-dasar yang digunakan untuk menganalisis dan menggambarkan perilaku, ketergantungan, dan hubungan antara konsep, ide, dan fakta. Prinsip-prinsip ini membantu kita untuk memahami dan mengorganisasikan informasi yang kompleks dan menyediakan alat untuk menggambarkan dan menganalisis perilaku yang tidak langsung. Ada 4 prinsip dalam logika. Yang pertama adalah prinsip kesamaan atau prinsip identitas, prinsipium identitas. Yang kedua ada prinsip kontradiksi atau prinsipium kontradiktoris. Lalu yang ketiga ada prinsip penolakan kemungkinan ketiga atau prinsip penyisian jalan tengah. Lalu yang keempat ada prinsip cukup alasan. Saya akan menjelaskan prinsip yang pertama yaitu prinsip identitas atau prinsipium identitas. Jadi, prinsip identitas adalah sesuatu itu adalah sesuatu itu sendiri, sesuatu itu hanyalah sama dengan sesuatu itu sendiri. Jadi, jika A, maka A. Dalam prinsip identitas ini, jika kita mengakui bahwa sesuatu itu Z, maka ia adalah Z, bukan yang lainnya, bukan A, B, atau C. Jika kita beri perumusan akan berbunyi, bila proposisi itu benar, maka benarlah ia. Contohnya yaitu, jika itu laptop, maka itu adalah laptop, bukan yang lainnya. Lalu yang kedua, ada prinsip kontradiksi. Prinsip kontradiksi ini, tidak mungkin sesuatu itu pada saat bersamaan adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Mustahil ada satu hal yang dalam satu waktu bertentangan. Mustahil juga dalam satu waktu A itu sekaligus bukan A. Jika kita mengakui bahwa sesuatu itu bukan A, maka tidak mungkin pada saat itu ia adalah A. Sebab realitas ini hanya satu sebagaimana yang disebut oleh prinsip identitas. Dengan kata lain, dua kenyataan yang kontradiktoris tidak mungkin bersama-sama secara simultan. Jika hendak kita rumuskan akan berbunyi, tidak ada proposisi yang sekaligus benar dan salah. Contohnya, Ivan dalam satu waktu itu manusia, tetapi sekaligus komputer. Jadi, tidak mungkin dalam satu waktu makhluk hidup bukan makhluk hidup. Lalu yang ketiga, ada prinsip penolakan kemungkinan ketiga atau prinsip penyisian jalan tengah yang disebut dengan prinsipium eksklusi terti. Prinsip ini, sesuatu itu harus sesuatu itu sendiri atau bukan sesuatu itu sendiri dan tidak ada kemungkinan sebagai jalan tengah. Jika A adalah A atau A bukan A.
Mengapa tidak mungkin salah kedua-duanya? Bila pernyataan dalam bentuk positifnya salah, berarti ia memungkiri realitasnya. Atau dengan kata lain, realitas ini bertentangan dengan pernyataannya. Dengan begitu, maka pernyataan berbentuk ingkarlah yang benar, karena inilah yang sesuai dengan realitas. Juga sebaliknya, jika pernyataan ingkarnya salah, berarti ia mengingkari realitasnya, maka pernyataan positifnya yang benar karena ia sesuai dengan realitasnya. Pernyataan kontradiktoris kebenarannya terdapat pada salah satunya, yaitu tidak memerlukan kemungkinan ketiga. Jika kita rumuskan dalam prinsip penolakan kemungkinan ketiga atau prinsip U exclusivity, yaitu suatu proposisi selalu dalam keadaan benar atau salah. Contohnya, tidak ada jalan lain selain itu. Selanjutnya yang keempat, ada prinsip cukup alasan. Prinsip cukup alasan ini menjadi pelengkap bagi ketiga prinsip tersebut. Prinsip cukup alasan adalah jika sesuatu itu mengalami perubahan, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup atau cukup alasan. Jika tidak, maka perubahan itu tidak bisa dianggap. Jadi, sesuatu itu tidak konsisten berdasarkan pengalaman yang sudah dialami. Benda, hewan, atau tumbuhan itu atribut-atributnya berkembang. Manusia itu atributnya berkembang. Dia yang semula baik berkembang lagi menjadi anak-anak, lalu berkembang lagi menjadi dewasa. Contoh dari prinsip cukup alasan adalah batu dipecah menjadi yang lebih kecil, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu dengan pertanyaan, jelaskan kembali bagaimana proses dari ide, konsep, kata, dan term. Yang pertama, ada ide. Ide ini dalam logika adalah proses dimulai dengan adanya ide yang merupakan gagasan atau konsepsi tentang suatu hal dalam pikiran seseorang. Lalu, ide dapat berasal dari berbagai sumber seperti pengalaman, pemikiran, atau juga pengamatan. Lalu yang kedua, ada konsep dalam logika. Jadi, konsep ini merupakan ide yang kemudian berkembang menjadi konsep yang merupakan representasi mental yang lebih terstruktur dan abstrak tentang suatu hal. Konsep ini membantu kita untuk memahami dan mengorganisir informasi tentang objek, orang, atau gagasan. Lalu yang ketiga, ada kata. Kata ini, konsep, kemudian diwujudkan dalam bentuk kata-kata atau simbol-simbol linguistik. Kata-kata ini adalah unit bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan atau menyampaikan konsep kepada orang lain. Lalu selanjutnya, yang keempat, ada term. Term merupakan kata-kata ini dapat dijadikan sebagai istilah atau term dalam konteks tertentu seperti dalam bahasa ilmiah atau teknis. Istilah-istilah ini memiliki makna yang spesifik dan didefinisikan dengan jelas dalam domain atau disiplin tertentu. Misalnya dalam bidang matematika, persegi panjang. Persegi panjang ini adalah istilah yang merujuk pada bangun datar dengan dua pasang sisi yang sejajar dan panjangnya lebih besar dari lebarnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga dengan pertanyaan, jelaskan kembali apa itu term konotatif dan term denotatif, berikan contohnya juga. Term atau terminologi merupakan konsep dalam ilmu bahasa yang digunakan untuk menggambarkan makna kata. Yang pertama, ada term konotatif. Term konotatif adalah makna tambahan atau asosiasi emosional yang terkait dengan sebuah kata. Makna konotatif bervariasi tergantung pada pengalaman, budaya, atau konteks individu. Contohnya, rumah.
Secara konotatif dapat bermakna tempat, perlindungan, kenyamanan, atau kehangatan keluarga bagi sebagian orang. Sementara bagi orang lain mungkin bisa bermakna beban finansial atau tanggung jawab yang besar. Lalu yang kedua, ada term denotatif. Term denotatif ini adalah makna literal atau definisi langsung dari sebuah kata yang dapat ditemukan dalam kamus. Ini adalah makna yang secara objektif dipahami oleh semua orang. Contohnya kucing. Secara denotatif merujuk pada hewan yang berkaki 4 dengan bulu yang lembut dan biasanya merupakan hewan peliharaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat atau pertanyaan terakhir dengan pertanyaan, jelaskan kembali bagaimana hubungan timbal balik antara term konotatif dan term denotatif, jelaskan beserta contoh. Hubungan timbal balik antara term konotatif dan term denotatif adalah hubungan kuantitatif yang menyebabkan bertambah atau berkurang pada salah satunya. Konotasi dan denotasi merupakan dua aspek penting dalam menggambarkan makna kata, dan keduanya memiliki peran penting dalam komunikasi dan penggunaan bahasa. Contohnya, kata kambing hitam dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu dalam konotatif dan denotatif. Jika dalam konotatif, kata kambing hitam memiliki makna kias atau bukan kata sebenarnya, seperti kambing yang memiliki warna hitam yang unik. Lalu yang kedua, dalam denotatif, kata kambing hitam dalam denotatif memiliki arti sebenarnya, seperti hewan kambing yang berwarna hitam. Keduanya bekerja sama untuk menggambarkan makna kata dan hubungan timbal balik antara konotasi dan denotasi, yaitu memungkinkan kita untuk menggambarkan makna kata dengan lebih lengkap dan tajam. Baik semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan dari keempat pertanyaan tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan banyak manfaat untuk semuanya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.